Guys, akhir-akhir ini banyak banget brand yang berbondong-bondong untuk keluarkan produk terbaru tabletnya mereka. Gitu, kemarin kalau kita sudah unboxing Redmi Pad 2 Pro, dan sekarang di depan gue sudah ada Poco Pad M1 yang bakal kita unboxing dan juga kita hands-on guys. Kurang lebih tampilannya seperti ini, boxnya. Yang mana di sebelah kanan gue ini juga sudah ada untuk keyboardnya ya guys. Nah ini bisa kalian beli juga gitu. Nah kalau kita lihat dari tampilan boxnya ini sih ciri khas dari Poco X series ya, warnanya hitam. Kalau M series kan warnanya cenderung dominan kuning gitu. Nah ini ada tulisannya Poco Pad M1, kemudian di sini ada logo Poco. Nah ini untuk audionya pakai Dolby Atmos, kemudian visualnya pakai Dolby Vision. Nah di bagian atas ini guys, ini dia tuh make yang namanya Harmony OS. Nah di bagian samping nggak ada apa-apa, di sini juga nggak ada, cuma tulisan produknya. Dan sekarang langsung aja kita bongkar guys. Oke, kurang lebih tampilan depannya seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada beberapa spesifikasi ya yang dimiliki sama si Poco Pad M1 ini guys, yang nanti bakal kita spill satu persatu. Tapi tabletnya gue pinggirin dulu sejenak, kita taruh di sini di atas keyboardnya. Nah di dalamnya kalian akan mendapatkan stiker-stiker ya. Ini lumayan nih, bisa lo tempel-tempel guys. Tuh ya. Buat tempelan apa kek di laptop, di mana gitu ya. Lumayan nih, bagus. Kemudian kalian juga akan mendapatkan apa di dalam? Nah, kepala charger yang sudah fast charging 33 watt ya. Kalau lihat nih ada tulisannya 33 watt. Terus kalian juga akan mendapatkan kabel charger USB Type-C punya. Oh, di sebelah sini. Nih ya, kabelnya USB Type-C punya. Kalau kalian lihat. Tuh ya. Terus kemudian di dalamnya ada apa lagi nih? Kita coba bongkar ya, sebentar. Oh, ini manual book. Tuh. Manual book dan juga warranty card seperti biasa. Terus lo akan mendapatkan apa lagi di dalam nih? SIM ejector. Ya betul. Tapi ini bukan SIM ejector ya, micro SD ejector. Kenapa gue bilang kayak gitu guys? Karena untuk varian yang kita unboxing dan hands-on sekarang itu adalah varian Wi-Fi only, bukan seluler ya. Tapi untuk internal storage-nya mungkin bisa di-extend nih pakai micro SD. Cek lagi di dalamnya ada apa? Kayaknya mau udah ya, kosong ya. Kalau kita lihat-lihat nih. Ada pennya kagak? Kagak dapat guys. Udah ya, kurang lebih paket pembeliannya seperti itu. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on guys. Kita buka dulu, ini kertas pembungkusnya guys. BTW untuk varian warna Poco Pad M1 ini, dia tuh di Indonesia ada dua. Yang pertama varian warna blue dan varian warna grey. Nah ini desainnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita ngomongin soal desain, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat begini, nampak solid banget desainnya. Terus kalau kita cek dari dimensi, ini tuh dimensinya 279,8 mm kali 181,65 mm dengan ketebalan di angka 7,5 mm. Sedangkan buat bobotnya guys, ini tuh di angka 610 gram aja. Nggak terlalu berat sih menurut gue mah. Nah karena ini sesi unboxing dan juga hands on, makanya gue bakal kasih tahu juga ke kalian untuk bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya. Nah kalau kita cek di bagian bawah ya, ini ada dua speaker yang sudah Dolby Atmos. Nah ini speakernya juga bisa di boost ya sampai 300% untuk volumenya. Di bagian tengah sini ada port untuk charging USB Type-C dan ada port untuk jack audio 3,5 mili. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen Zoom meeting, kemudian Gmeet gitu ya, atau misalkan buat teman-teman yang pengen main game, ini enak banget, nggak perlu TWS, nggak perlu takut delay karena Doski ini masih bisa pakai jack audio 3,5 mili. Nah di bagian sampingnya lagi, kalau kita cek ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Kemudian kita geser ke bagian atas. Nah ini ada dua speaker lagi yang gue bilang tadi sudah Dolby Atmos punya. Terus di bagian pojok sebelah sini ada tombol power. Nah tuh ya, kalian gue nyalain juga nih si padnya.
Geser ke bagian samping. Di sini ada tombol volume up and down. Kemudian di sini ada untuk tempat micro SD-nya. Kita bakal coba cek, buka dulu. Seperti yang gue bilang tadi ya, untuk varian yang ini tuh dia WiFi only, kagak bisa seluler ya. Tuh, bener kan? Jadi ini tempat bernaungnya si micro SD. Kalau kalian rasa internal storage-nya kurang. Lanjut lagi, sekarang kita bakal bahas sedikit bagian belakangnya guys. Tuh emang solid banget ya kalau dilihat dari desain gitu. Nah di bagian tengah sini ada tulisan Poco ya. Terus di bagian sini seperti biasa ini ada modul kamera. Yang mana kalau misalkan lu lihat secara sekilas mungkin lu mikirnya bahwa tablet ini ataupun pad ini punya dua kamera. Tapi sebenarnya Doski ini cuma punya satu kamera belakang aja yang punya resolusi 8 megapiksel. Nanti bakal kita cek ya untuk fitur-fitur kamera dari kamera belakangnya. Nanti bakal gue cek juga. Kemudian di bagian bawah sini dia tuh ada LED flash. Nah dari bagian belakang sekarang kita akan beralih untuk ngebahas sedikit bagian layarnya guys. Nah kalau kita lihat dari spesifikasi layar sebenarnya tuh pad ini cukup oke ya di range harganya gitu guys. Bentang layarnya luas di angka 12,1 inci. Resolusinya 2.5K ya guys. 2560 x 1600 pixel. Dengan PPI di angka 249 PPI. Terus kalau kita cek refresh rate-nya, ini gue bakal masuk ke menu refresh rate. Nih, buat main game oke banget guys, karena refresh rate-nya itu bisa mentok sampai 120 Hz. Nah ini bisa di custom sebenarnya ya. Kalian mau manual 90, 60 atau 120 Hz, or lu mau pakai yang auto. Jadi kalau misalkan lu pakai yang auto, dia akan berubah secara otomatis. Kalau lu nggak butuh refresh rate yang tinggi-tinggi amat, dia akan switch ke 90 atau 60 gitu bro. Pun kalau misalkan lu pengen pakai tablet ini di luar ruangan, ini bisa banget ya guys. Karena Doski ini punya kecerahan sampai 600 nits HBM. Dan juga seperti yang gue bilang tadi, selain secara audio, dia nih disupport sama Dolby Atmos dan juga high-res audio. Secara visual, Doski juga disupport sama Dolby Vision. Jadi tampilannya tuh buat nonton Netflix gitu ya, series, film dan segala macam. Ini nyaman banget. Pun main game juga masih oke karena refresh rate-nya tinggi di angka 120 Hz. Nah, dari bagian layar kita cek di bagian atasnya. Di sini tuh ada kamera selfie nyempil banget nih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini nyempil banget kamera selfie untuk kalian call, entah itu Zoom meeting, Gmeet. Ini resolusinya 8 megapiksel juga. Sama seperti kamera belakangnya bro. Pun kalau gua sebutin speknya, pasti lu bakal ngeh banget gitu guys. Bahwasanya secara fun fact, ini memang rebranding dari Redmi Pad 2 Pro yang pernah kita unboxing dan juga hands-on beberapa minggu yang lalu gitu. Nah, kalau nggak percaya, ini gue sebutin beberapa speknya ya. Kalau secara OS seperti yang gue bilang tadi, dia ini pakai Xiaomi HyperOS 2.0 dan nanti pasti bakal dapat updatean lagi. Secara storage ini dia di angka 256 GB, bisa di-upgrade juga pakai micro SD ya kalau misalkan kalian rasa kurang. Kemudian kalau kita cek lagi secara Android, ini Android versi 15 ya, nanti juga bakal dapat update kok. Jangan khawatir ya guys. Kedepannya bakal dapat update untuk Android 16. Terus kalau kita cek di detail info spek, inilah baru lu akan enggak. Secara chipset dia pakai Snapdragon ya, Snapdragon 7S Gen 4. Buat game nih masih oke banget loh guys. Lu mau main Mobile Legends, Genshin Impact, Free Fire gitu ya, atau PUBG, ini masih megang banget lah si 7S Gen 4 ini. RAM-nya sendiri variannya 8 GB, bisa di-extend ya guys. Seperti biasa pakai virtual RAM. Kemudian apalagi ya? Ya kurang lebih seperti itu deh secara spek. Terus ada satu hal nih yang ketinggalan, yang menjadi salah satu key selling point dari si pad ini guys, yaitu masalah baterainya. Kalau tadi gue bilang, dia tuh punya kepala charger yang punya fast charging 33 watt, yaitu mungkin standar menurut kalian. Tapi, baterainya sendiri guys, ini tuh bener-bener cukup banget lah untuk multitasking, buat kerja, buat main game dan segala macam. Nonton pun bisa banget guys dalam durasi yang lama karena Doski ini punya kapasitas baterai yang gede, di angka 12.000 mAh. Bisa reverse charging juga, 27 watt guys. Dan kalau misalkan dalam mode standby, dia tuh bisa bertahan sampai 83 hari. Lu bayangin tuh. Kalau misalkan lu pengen
dengerin musik dan segala macam, ini lebih oke lagi. Dia tuh bisa bertahan sampai 100 jam lebih. Gokil guys, ya nggak sih bro? Nah, seperti janji gue tadi, sekarang gue bakal coba spill menu-menu kamera guys yang terdapat di pad ataupun tablet ini. Sebenarnya mah standar-standar aja ya, karena seyogyanya sebuah tablet tuh memang peruntukannya nggak untuk foto-foto, tapi kameranya tuh ya cuman buat sekadar video call, call meeting, Zoom Meet, Gmeet dan segala macam. Yang penting kualitasnya tuh masih tetap oke gitu ya. Nah, ini ada beberapa mode yang bisa kalian pakai. Ada mode Pro ya. Di sebelah sini, guys. Terus kemudian ada mode portrait juga ala-ala bokeh. Terus lu bisa pakai mode foto seperti biasa. Di sebelah sini ada apa nih? Aspek ratio. Oke, biasa lah ya, HDR. Nah, untuk perekaman videonya sendiri, Doski ini bisa ngerekam 1080 30 fps dan juga 720 30 fps. Lumayan lah ya kalau menurut gua. Nah, ini sebenarnya yang penting buat scan dokumen. Ini lumayan juga kepake nih menurut gua pribadi ya. Nah, kalau misalkan lo lihat dari tadi guys, di sebelah sini tuh ada keyboardnya. Ini PocoPad M1 keyboard. Sebenarnya gue nggak tahu sih, ini tuh dijual terpisah atau dalam paket pembeliannya lu bisa dapat gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa dapat gitu ya guys. Tapi setahu gue biasanya mereka tuh jualnya secara terpisah gitu. Cuman sekarang bakal kita coba tes dulu kira-kira seperti apa tampilannya ketika si tablet ini ataupun pad ini kita pakein keyboard guys. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang secara intensitasnya tuh mobile kerjanya gitu ya. Kalau lu malas bawa laptop mungkin bisa ganti pakai pad ini guys. Nih ya, tampilannya kurang lebih seperti ini keyboardnya. Ini apa di dalam sini? Oh, manual book dah kata gue mah, kartu garansi dan lain-lain ya. Kitab-kitab tuh ya kan. Oh enggak nih, ininya apa namanya nih, buat slave-nya bro. Tuh, lu dapat juga nih di sini buat apa namanya nih, sangkutannya. Oke. Terus setelah itu kalian akan mendapatkan manual book dah kayaknya mah, kayak biasa ini. Udah ya, langsung aja kita coba ya, nggak usah lama-lama. Kita asupkan si pad ini menggunakan keyboardnya. Ih, oke juga loh bro. Ini kalau nampak dari depan ya kan, depan gua. Nah, kurang lebih seperti ini guys tampilannya ketika si pad ini menggunakan keyboard gitu bro. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa gue sampaikan soal si PocoPad M1 ini guys. Apakah kalian tertarik untuk mentakis? Kalau menurut gue sih ini cukup recommended ya kalau kita lihat dari speknya. Or lu lebih milih Redmi Pad 2 Pro, ya terserah sesuai preferensi kalian gitu bro. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Facebook guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.